Aku juga nggak nyangka aku sekarang lagi belajar handstand itu itu kayak beyond my expectation gitu loh. Satu hal yang aku pelajari menjalani hidup sehat sejak pandemi tahun 2020 adalah core belief dan willpower aku, yang biasanya mungkin aku cuma mikir aku mau turunin berat badan, aku cuma mau makan sayur, tapi aku nggak punya core belief, nggak punya niat yang benar-benar sungguh-sungguh untuk menjalani pola hidup sehat itu. Pandemi membuat aku introspeksi bahwa memang ini saatnya aku dan keluarga harus hidup lebih sehat. Aku tahu, aku tuh anaknya nggak suka olahraga, nggak suka ke gym. Akhirnya aku memilih, oke, aku mau jalan kaki 10.000 langkah setiap hari gitu. Itu yang menurut aku paling mudah. Dan kebetulan 3 bulan kemudian pandemi kan, jadi nggak ada halangan gitu untuk tetap menjalani rutinitas jalan pagi itu. Sampai akhirnya setelah aku habitnya sudah mulai terbentuk, aku mulai kayak mengeksplorasi diri aku dan aku mulai sekarang beda lagi gitu tujuannya. Tapi memang buat teman-teman yang baru mau mulai, lakukan hal yang paling mudah dulu gitu. Biasanya kan kita langsung mau ke goalnya ya, tapi kita lupa hal-hal simple yang bisa kita lakukan setiap hari dan itu tidak memberatkan kita gitu. Awalnya agak maksa, kuat nggak sih Andra kalau misalnya bangun pagi jam 5? Bisa nggak sih nggak begadang? Bisa nggak sih mengorbankan tidak nonton Netflix malam-malam gitu ya? Akhirnya bisa gitu, tapi kalau di saat aku ngerasa udah stagnan, aku akan nambah lagi gitu. Kayak oke, kita level up yuk, ngapain? Dan sekarang udah 1,5 tahun, aku hampir 1,5 tahun jalan ini, aku juga nggak nyangka aku sekarang lagi belajar handstand itu kayak beyond my expectation gitu loh. Dari jalan pagi, latihan strength training, sekarang aku lagi fokus belajar handstand. Bisa dibilang aku makan seimbang ya. Aku pikir makan sehat itu harus benar-benar hijau semua, tidak pakai nasi dan daging sedikit gitu. Ternyata memang makan harus seimbang. Kalau misalnya orang-orang masih nanya, kok masih makan nasi atau masih makan fast food? Ya memang itu seimbang gitu. Jadi aku belajar untuk tahu di mana aku makan untuk kebutuhan badan aku, tapi aku juga kadang-kadang pengen makan loh untuk kesenangan aku gitu. Tapi memang aku belajar untuk mengetahui batasnya. Mungkin kalau dulu binge eating kayak bisa makan 1 ember ayam bakar gitu. Ya, ayam goreng. Sekarang mungkin aku mikir oke, mungkin aku cukup untuk 1-2 potong, yang penting kebutuhan protein aku terpenuhi gitu. Aku nggak memusuhi satu makanan atau satu tipe makanan, tapi aku selalu punya pilihan untuk makan yang lebih baik lagi setiap harinya. Orang tuh biasanya mikir kalau kita rajin olahraga, yang pertama adalah terlihat fisik gitu ya. Cuman aku nggak akan bilang kayak ini lebih langsing, karena goalnya sebenarnya bukan ke situ. Tapi aku pengen badan aku lebih fit, lebih bugar, aku nggak gampang capek. Kalau misalnya aku beraktivitas seharian, aku tidak sakit pinggang. Kesehatan mental juga penting karena punya badan yang bisa menopang kegiatan kita, nggak cepet capek. Akhirnya pikirannya jadi lebih fresh, lebih positif, karena tidurnya juga cukup kan, dan makanannya juga bikin aku happy gitu. Jadi memang sengaruh itu sih. Beberapa tahun terakhir memang lagi berjuang dengan anxiety aku. Ini bisa menyerang aku kapan saja dan di mana saja. Tiap aku nangis, aku lagi ngejoprok gitu ya. Aura, mama lagi sedih banget, mama lagi sedih sesedih-sedihnya. Aura, main aja gitu. Tinggalin aja mama, nggak apa-apa gitu. I'll be fine. Yang ada dia malah nemenin aku sampai aku tenang.